Wah, jasa rekan sakti sudah kembali ke tangan yang biasa aja. Bukan ahlinya. Kalau gitar udah ahli. Gitar udah ahli. Kecerakan sakti kembali ke tangan yang biasa aja. Ini kan kecerakan sakti. Kerak Pak. Kepanjangan. Ayo kita nyanyi lagu dari Rama Ipama versi Amerika. Jimmy Cliff. Yo. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright, like a sunshiny day. It's gonna be bright, like a sunshiny day. Gonna be a bright. Nah, pakai ini kok langsung gitu. Ini faktor ini masih nih. Sunshiny day. Om kasihan buat makan. Alat pengubah kepribadian. Aduh. Ini gara-gara awalnya si Dodi kayak gitu. Bright. Om kasihan Jadi buat makan. brightnya jadi bright. Ada Pak Suralay lagi. 6 bulan berlalu sekarang. Itu lagu zaman kapan tadi ya? Itu zaman Oromo 9 Aloy bulan. lah. Waktu masih hujan-hujanan. Itu soundtrack film tau? Zaman RCTI pakai decoder ya? Bener. RCTI pakai decoder. Ternyata ngomong-ngomong RCTI itu si ibu yang RCTI yang gini. Iya. Itu di shootnya pakai helikopter pada zamannya coy. Belum ada drone. Belum ada drone itu. RCTI oke. Saya juga bisa tuh pakai jempol kaki. Jempol kaki saya gini nih. Mau lihat ya? Gua lihat lagi. Gak penting. Oke, ada Mas Suralay di sini yang sudah tadi ikut bernostalgia. Kita tahu Romo tahu lagunya, tapi Romo menolak bernyanyi karena menolak tua. Pales. Ini lagu tentang Cuma tahu apa tuh? liriknya I can see clear. I can see clear it now. Iya, artinya lebih jelas, melihat lebih jelas. Melihat Betul, lebih jelas. terus gitu, Melihat I apa can tuh? see the obstacles in my way. Obstacles itu kan kayak semacam apa? Penghalang. Penghalang. Atau mungkin rintangan dalam hidup Betul. gua. Dan atau itu tuh jalan relate gua. juga sama filmnya tau. Filmnya itu kan tentang lomba, tahu yang di es, orang yang di kapal didorong, tok terus dia meluncur. Oh, Olahraga itu gue lupa ini namanya deh. Yang kayak senta slide gitu. Iya, benar-benar. Jadi ada alatnya, dia 2 orang di situ, satu dorong, terus dia gini seret, ada Ketapel treknya. Ketapel es. Betul. Es kepal. Nah itu memang itu si lagunya menginspirasi untuk menghadapi rintangannya itu, Ya betul. si Jimmy Dan Cliff itu tuh. ini kalau mau ngomongin sama tema kita hari ini ya, ini juga sama nih. I can see clearly now the rain is gone gitu kan. Terus udah gitu I can see the obstacle in my way. Atau mungkin gak cuma in my way, in her way, in his way, In everybody's way. in everybody's way. Kita mau bahas tentang orang yang bisa membaca. Nah, Saya bisa baca. bukan kejar paket mah. Bukan juga pikiran rakyat, Bukan wajib belajar 9 tahun, bukan. Kita mau bahas orang yang bisa baca masa depan. Atau mungkin juga penglihatan, atau mungkin juga tentang sesuatu yang berbau agak sedikit mistis gitu. Ini kalau bahasanya gifted. Ada beberapa orang Gifted. baru nyanyi dari tadi di awal kenapa nggak nyanyi? Sekarang nyanyi tapi ngasal lagu. Gitu. Ini kita bicara tentang penglihatan. Lihat apa tuh? Penglihatan ini
cenderung ke arah batin, bukan sesuatu yang kasat reskrim. Kasat mata, Pak. Lumayan materi siaran euy. Kalau sampai kasat reskim saya belum ngikutin, Pak. Paling mentok kasat lantas. Lumayan materi Jadi ini bukan sesuatu yang terukur, yaitu melihat benda menggunakan kedua bola mata, bukan. Tapi penglihatan batin. Bukan yang physically bisa dilihat oleh mata. Lebih ke mata batin. Apa sih ada bahasa Inggrisnya, Denut? Indigo. Indigo salah satunya. satu. Indigo kan yang sering pergi. Kalau di rumah IndiHome. Itu internet, Pak, provider. Emang di Lembang pakai IndiHome. 42 harap aku. Jokes kita seputar sini aja, nggak jauh-jauh. Kalau tanpa label IndiBand. Tanpa label. Tanpa label. Kalau yang tanpa label terus nggak laku, Indigo. Indigo gampang pergi. Iya, udah indie nggak laku, go. Oh iya. Iya, biasanya cari sponsor. Kayaknya ada istilah. Ada mahasiswa tuh Indikos. Indikos. Jangan jauh-jauh, kita gini aja nih. 5 menit awal untuk di skip tuh ya sekarang saatnya, Bapak Ibu. Go terus. Hemat kuota Anda. Hemat kuota Karena Anda. penglihatan kan macam-macam ya. Ya. Ada yang dia kayak bisa semacam dia kayak punya filsafat gitu. Feeling, apa namanya? Firasat. Punya filsafat. Oh, lagunya Marcel tuh. Iya, filsafat ini. Aduh, ini saya juga ngetik penglihatan ya. Penglihatan keluarnya penglihatan kabur. Cocok untuk umur 42. Jatuhnya penyakit Dokter penglihatan. Itu untuk umur 42 ketahuan kan history handphonenya. Tuh kan, saya mundurin dikit jadinya. Penglihatan sight. Ada yang lalu kayak bisa mengalami vision ya. Vision itu ya penglihatan. Penglihatan. Ya, fiction sama di depan. Jangan lupa hubungi Indovision. Penglihatan vision benar-benar. Betul, gambar kan vision gambaran di depan. Makanya begitu kejadian keluar baru mau nyamber. Begitu kejadiannya lalu dia ingat. Oh iya, kemarin tuh saya pernah ngelihat posisi yang sama. Ada juga orang yang suka deja vu cina gitu ya. Deja vu kan beda lagi. Flashback ya. Rendezvous. Orang suka ketuker nih. Kalau rendezvous mengalami ulang. Kalau deja vu asap pernah mengalami. Iya, kayak pernah mengalami dulu gitu. Betul. Kayak Final Destination. Ya. Wah, itu mah film. Ya, film. Ya kayak capek nontonnya. Tegang mau. Tegang. Duduk aja nggak usah sambil lari. Bukan gitu. Posisi memang duduk. Saya deg-degan. Nih ya. Ada juga yang deg-degannya bukan karena melihat kayak masa depan. Terus, kayaknya saya pernah melihat kayak begini kejadian nih. Ada juga yang penglihatan dikaitkan dengan makhluk halus. Iya betul, di sana ada tuh. Sini ada tuh. Tuh ada di situ tuh ujungnya tuh kebanyakan gitu. Betul. Nah, ini kita bicara detail soal penglihatan vision. Vision ini identik dengan sesuatu yang sifatnya masa depan. Tapi di kemampuan ini bisa dimiliki oleh seseorang. Nah, kita akan ngebahas nih pertama, apakah ini kemampuan, apakah ini gifted, atau apakah ini karunia yang baik, atau mungkin jangan-jangan ini godaan si setan. Wah, setannya yang telepon. Kita ngomongin soal penglihatan. Kemampuan seseorang itu bisa diberi karunia lebih daripada manusia lain. Apakah semua ini sebuah statement bahwa ya Tuhan memberikan karunia, gimana Tuhan? Gue mau ngasih ke siapa? Orang yang mungkin tidak lu sangka-sangka. Tapi ini kategorinya karunia atau bahkan bisa jadi kekurangan, Mo? Nah, saya mulai dari kisah yang pernah saya temui aja ya. Boleh. Di sebuah paroki nih. Pastor pernah nemu? Ada kasus gini? Saya bukan penemu. Iya, kalau penemu Anda James Watt. Pernah. Penemu mesin Watt. James Alloy Watt. Karena sebelumnya hilang itu mesinnya. Dia nemuin. Di sebuah paroki ada seorang ibu, tapi ya masih mungkin 40-an 50 tahun. Dia pernah cerita gini. Kamu ingat nggak dengan pasutri si A dan si B? Nah, mereka sudah menikah mungkin 9-10 tahun lah. Dan waktu itu belum dikaruniai anak. Dan selisih usia A dan B ini cukup jauh. Sehingga pada titik itu sebetulnya mereka berdua sudah
ya memasrahkan lah ya. Hopeless. Kita ya bukan hopeless, tapi kalaupun nggak punya anak nggak apa-apa lah gitu. Ya udah. Oke. Kita tetap jalan. Hmm. Lalu si ibu ini bercerita, Bapak waktu setahun yang lalu dia dapat vision tadi itu. Oh. Dengan pesan, doakan mereka berdua, tahun depan mereka gendong bayi. Oke. Gitu. Nah, tahun lalu kejadiannya, pas dia cerita, itu memang pas waktu itu dia punya anak. Waktu itu pas dia cerita dia punya anak. Yeah. Tuh. Lalu yang berikutnya dia cerita lagi, mau ingat bapak ini waktu meninggal? Ya. Nah, seminggu sebelum kejadian bapak meninggal, bapaknya bukan bapaknya dia, bapak selingkungan meninggal, dia juga cerita lagi. Saya juga dapat kayak vision, lalu ada suara juga. Tolong doakan bapak ini, terutama mohonkan rahmat pengampunan. Seminggu kemudian meninggal. Nah, ini apa mau? Waduh, saya juga mau jawabnya. Mau saya jawab, itu cuma perasaan Nancy saja, kan nggak enak juga mungkin. ya. Namanya bukan Nancy, namanya. Ini nama samaran ya. Nama samaran. Kalau saya bilang, wah berarti ibu diberi karunia, kayaknya terlalu terburu-buru juga. Nah, waktu itu saya gini aja, ibu minta tolong nanti kalau mengalami lagi catat. Berarti beliau sudah mengalami lebih dari sekali ya? Iya, lebih dari sekali. Okay. Ya, 2 itu yang baru dia ceritakan, tapi ada lagi yang lain. Nah, mulai sekarang coba dicatat. Setiap kali mengalami hal yang extraordinary gitu, catat. Lalu ketika ibu melihat peristiwa yang mungkin bisa dikaitkan dengan vision ibu tadi, catat juga. Kok ketika ada peristiwa ini saya teringat waktu itu Pak, saya pernah dapat penglihatan atau mungkin ada suara. Nggak apa-apa, tulis dulu aja. Terus nanti gimana? Nggak apa-apa, tulis dulu supaya kita bisa observasi kan, mengamati dulu. Terus akhirnya gimana, Mo? Akhirnya saya dipindah, Pak Rocky. Kita nggak butuh plot twist, Mo. Boleh nggak beresin nih cerita? Maksudnya finish gitu loh. Tapi itu memang ending ceritanya, Romonya dipindah. Ini cerita. Lalu saya serahkan kepada Romo pengganti saya. Lanjutin. Kalau gini kan selesai cerita kita. Terus saya dipindah. Ya, habis gimana kan harus taat sama Bapak Uskup ya. Ibu pindah, itu punya penglihatan Romo dipindah. Atau mungkin belum cerita kali. Tapi bahwa fenomenanya memang saya pernah menjumpai ada fenomena seperti itu. Nah, saya tidak bisa langsung mengklaim tadi itu. Apakah memang ini sungguh gifted tadi itu atau memang ini ada faktor yang lain. Nah, memangnya kalau ngomongin gifted atau yang apa namanya yang punya kemampuan karunia gitu ya, yang menentukan iya atau tidaknya dia punya karunia itu perlu segimana apa namanya penyelidikannya, Mo? Ya misalnya ya indikasinya, apakah dia memang alami dia memiliki itu, atau memang diupayakan supaya dia punya. Itu kan beda, dibuat. Entah oleh dia sendiri atau orang lain. Contoh, saya pernah sama di paroki tertentu juga. Habis misa pagi nih. Misa pagi berarti kan terang dong. Iya kan pagi. Udah jelas. Kecuali kalau misa paginya sore. Kecuali kalau misa paginya jam 4. Itu makan Padang. Pagi sore. Misalnya sore. Itu bagus Ismail. Pagi zero. Aduh. Jadi nasi piding dong. Nasi piding. Habis misa pagi lalu kan ya nyapa-nyapa lah ya. Ini belum COVID loh gitu. Lalu saya menemui perempuan muda lah, ini mah 20-an lah. Lalu dia bawa apa sih tempat apa kalau hilang mamanya marah tuh? Tupperware merek ya. Misting. Tempat bakal. Udah mau hilang ya. Udah mau bangkrut. Iya, sayang banget itu. Nah, saya kira dia sarapan biasa. Ternyata yang dia gado kembang. Waduh. Kembang tabur. Bunga tabur. Kelopaknya gitu. Iya. Saya panik ya. Tuh, kamu makan kembang? Iya, Mo. Sejak kapan? Dari kecil. Nah, lalu dia bercerita memang dia dibuat seperti itu. Oleh leluhurnya lah. Leluhurnya. Waduh. Nah, berarti artinya kan sebetulnya dia ada waktu itu dia lagi kata komen. Nah, kata komen nanti kamu jadi dibaptis, jadi Katolik. Ada loh janji baptis. Apakah saudara bersedia meninggalkan ya kan? Dari tahayul segala macam. Nah, kamu nih masih ada ikatan kalau begitu. Kamu sendiri mau apa enggak? Tapi nggak bisa. Entar mau apa enggak? Ya mau sih, tapi gimana? Emang dia menunjukkan ada tali kayak akar pohon itu di kakinya. Konon digunting pun nggak bisa kata dia. Saya belum nyobain ya. Tapi kata dia tuh memang dari kecil dia udah pakai itu.
Terus dipotong mau diapa itu nggak, katanya nggak pernah bisa. Iya. Terus dia nunjukin ada apa, telapak tangan gede di lengan di sini, merah. Ini tadi pagi kata dia. Ini bukan telapak tangan. Itu telapak sakti. Wah, Samsung Devil itu. Mau lebih sakti yang sebelah sini. Ini lebih sakti. Wah, jangan sampai ada tangan sini. Jangan. Karena muka. Tapi itu telapak tangannya gede, bahkan lebih gede dari telapak tangan saya. Artinya kesimpulan saya nggak mungkin itu tangan dia sendiri. Entah dia nggak sadar terus gini itu nggak pasti. Ya nggak tahu lah apa. Terus ada lagi mau kayak gini juga. Di bagian mana? Di paha saya. Mau lihat? Nggak usah Pak. Saya percaya. Ya, kalau butuh second opinion ya ada kita loh. So not sini, gue butuh dipastikan. Ya kita mah siap bantu. Kita kan tidak harus melihat baru percaya kan. Bukan Thomas ya. Ya kalau Thomas kita kereta. Nah artinya ada hal-hal yang itu di luar kuasa saya dibuat demikian oleh orang lain, itu juga ada. Nah, kalau memang itu gifted, ukuran pertama adalah memang itu alami, diberikan oleh Tuhan pemberinya, bukan dibuat-buat supaya ada. Ini agak beda dengan kita belajar supaya punya keahlian. Gitu. Saya mah nggak bakat jadi dokter. Lah saya juga nggak bisa, ya kan belum sekolah, sekolah dulu. Nah kalau itu kan beda ya. Ini beda. Kalau ini kan kemampuan yang bisa dilatih, yang bisa, dan itu manusiawi, itu ordinary lah. Nah ini kan kita bicara tentang yang extraordinary ini. Nah satu itu memang tidak dibuat-buat, apalagi dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran iman. Okultisme lah, pedukunan lah, lalu buka mata batin. Sambal lagi tumbal sambal sama kok itu timbal ya, lapar mau timbal sambal tumbal apa tadi tumbal nantilah siangan. Nah itu kan jelas tidak sesuai. Nah, entah dia sendiri yang bersangkutan atau dibuat orang lain. Nah yang kedua tujuannya dong, lihat tujuannya. Tujuan itu diarahkan kepada hal yang baik, hal yang sesuai dengan iman kita, memuliakan Allah, baikan sesama atau enggak. Itu ada hal lain hanya untuk memuaskan nafsunya, sensasi doang, hanya ingin memenuhi keingintahuannya aja, atau dapat pengakuan, macam-macam, atau pengen dapat uang dari situ misalnya. Dukun palsu tuh. Makanya ini paling enggak dua ini ukurannya untuk melihat apakah memang ini sesuatu yang dikaruniakan atau tidak. Ya, tapi gereja Katolik sendiri percaya sama sesuatu yang dikaruniakan ini, Temu? Percaya. Ada memang contoh nyatanya memang sudah tertanda kutip terverifikasi gitu sama gereja Katolik. Paling dua itu yang paling yang saya bisa sebut, dua itu ukurannya. Misalnya ada orang yang lalu bisa menyembuhkan, memang ada. Dan itu memang karunia Tuhan sendiri. Atau kan kita juga Paulus kan menyebut ya ada karunia-karunia roh. Lucu tuh, nanti kita bahas. Bisa dibahas sendiri lah. Ini jadi kayak hal nggak tahu, mirip, ada miripnya ada bedanya dengan nubuat nggak sih? Zaman-zaman Nabi dulu gitu. Kan mereka kan betul. Bernubuat gitu. Nah, Nabi pun itu contoh bagus. Artinya mereka punya kemampuan untuk menubuatkan apa yang akan datang. Apakah kemampuan mereka sendiri? Dari Tuhan itu. Dari Tuhan. Lalu yang kedua, tujuannya untuk apa nubuat itu? Menakut-nakuti supaya nih kalau kebukti nih gua jagoan nih, bener kan? Cek aing naon gitu. Sabar bi, manggil Nabi. Kan kalau sabar nap nggak enak ya. Lain Nabi, sabar bi. Betul juga. Kan kalau sabar nap nggak enak ya. Nggak enak, sabar enak. Bener juga. Bisa aja lu dul. Nah contohnya, meskipun kan tidak semua, ya ini bisa dibahas sendiri lah. Kan tidak semua nubuatan terjadi. Karena ada perubahan sikap. Ya misalnya nubuatnya siapa ya? Yunus misalnya, Niniwe. Terjadi nggak? Enggak, karena dia Niniwe akan ditunggang balikan. Tidak. Kenapa Niniwe-nya bertobat? Gitu. Maka tujuannya kan untuk pertobatan. Satu dari Allah, kemampuan Yunus untuk bernubuat dari Allah. Yang kedua tujuannya untuk mempertobatkan. Kenapa Niniwe nggak kejadian?
Kenapa Niniwe gak kejadian? Karena si Akina balik jadi Aki jeung Nini lain Niniwe. Lamun Nini wungkul Nini we. Sok we. Nini we. Aki mah di dia. Angki mah di dia. Si Akina balik. Jadi Aki Nini. Pasan dia tuh orang Timur Tengah ya. Bukan Tatar Sunda. Sama kayak sejarah Pasir Kaliki, tahu nggak? Apa? Ada cucu, lagi cucu, terus ngelihat kakeknya lagi megang-megang. Cuy, iya naon? Pasir Kaliki. Jadi ini tanah ya cu, bukan Pasir Kaliki. Jadi Pasir Kaliki. Hah? Udah lah ya. Ini nubuat nih, nubuat balik lagi tadi. Asal usul ini. Nubuat belum tentu kejadian. Kalau memang ada perubahan. Tapi ya itu kan apa? Nanti kita bicara soal kenabian ya. Ada yang nubuat yang memang akan terjadi tidak terpengaruhi manusia. Tentang nubuat Yesus itu kan mau percaya mau enggak tetap terlaksana. Tapi kalau misalkan ngomongin nubuat yang tanda kutip dibuat nih, Romo. Tadi kan ada yang bilang juga keahlian yang memang dibuat oleh orang lain. Misal tadi sama kakeknya atau sama siapanya, atau kalau enggak sama temen gue buka mata batinnya, biar tahu rasa lu bisa lihat setan, misalkan gitu. Itu jadinya setelah kita mengalami karunia nggak mau hitungannya? Ya enggak dong. Enggak. Malah jangan-jangan sebaliknya kita membuka pintu untuk kuasa iblis itu masuk. Oh. Ya contoh apa? Jelangkung ya. Jelangkung yang lalu disebut orang pemanggilan arwah misalnya ya. Emang arwahnya ada gitu? Maksudnya bisa dipanggil gitu? Ada operatornya gitu arwah. Atas nama Aloy. Iya. Ada callingan nih. Kayak inilah contoh film-film ya yang lagi happening nih ya. Betul. Kuasa gelap. Bukan berarti promosi nih, tapi memang satu contoh. Kita nggak apa-apa nge-spill cerita nih. Nggak apa-apa ya. Udah pada nonton juga. Udah nonton kali. Ya ada ritual tertentu yang lalu itu malah menjadi pintu masuk bagi kuasa iblis itu. Jadi yang datang bukan yang dipanggil, yang datang tuh kuasa jahat, gitu. Karena buat kita kan arwah itu kan tidak bisa lagi datang ke dimensi dunia, ya kecuali memang Allah mengutus. Contoh Bunda Maria, Bunda Maria bisa penampakan kan, penampakan dan itu kan itu salah. Lalu kalau yang 4 Oktober peringatan Fransiskus Asisi misalnya, itu kan juga ada ceritanya tuh bahwa saudaranya Fransiskus lalu kedatangan tamu 2, lalu ternyata itu Fransiskus. Lalu dia membuka apa kata-kata serafim waktu dia menjelang meninggal. Gitu. Artinya orang yang sudah meninggal bisa dilihat itu hanya bisa terjadi kalau memang itu salah. Contohnya penampakan Bunda Maria lah, gitu. Itu kan gak mungkin Bunda Maria bosen di surga gitu, gabut jalan-jalan lah ke bumi ya, nunjukin diri biar eksis gitu. Enggak dong. Pasti kan ada maksudnya. Dan sama kriterianya buat saya sama. Pasti itu dia itu salah, dikehendaki Allah dan tujuannya. Iya kan? Penampakan Bunda Maria kan bukan bertujuan untuk eksistensi Bunda Maria saja. Untuk keimanan umat. Pasti kan untuk pertobatan, untuk seruan-seruan dan lain sebagainya. Itu tadi ngomongin okultisme jadi pintu jalan bisa masuk. Bisa masuk malah. Ya. Tapi kalau misalkan ngomongin ternyata tiba-tiba si Sony kemarin abis lihat setan misal. Setan kalem. Kuntilanak tongkaulan setan. Kan buta hejo. Ngomong gini disebut kuntilanak. Buta hejo. Kalau itu memungkinkan dalam kecamatan iman kita itu bisa memang dimungkinkan ada kuasa jahat yang menampakkan diri. Para murid ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air, itu hantu. Iya, berpikirnya artinya nyangkanya itu hantu. Nyangkanya. Ya. Makanya fenomena orang melihat hantu itu dalam Injil memang sudah ada, dalam Alkitab itu sudah ada. Dan artinya roh jahat memang bisa menunjukkan dirinya dalam bentuk itu. Tujuannya sama. Persis sebaliknya, untuk menjauhkan kita dari Allah dan dari sesama, menimbulkan ketakutan. Kalau yang satu tadi ya menimbulkan pertobatan, kebaikan. Yang ini pasti menimbulkan ketakutan, hilangnya iman dan lain-lain. Persis berkebalikan tujuannya. Kalau itu kuasa iblis, yang ini dari Allah pasti yang itu. Nah kalau kita balik lagi ke penglihatan nih, supaya kita saklekin ya. Ini seseorang, bahkan dia seorang Katolik gitu, mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal tertentu
di masa depan. Katakanlah kita pakai bahasa karunia. Katakanlah dia punya karunia untuk melihat sesuatu. Apakah secara gereja ini jadi sesuatu yang bertentangan nggak? Karena mungkin kita diperkenalkan dengan manusia itu tidak bisa memprediksi masa depan. Kita hidup present saat ini. Iya. Tuhan kasih ke kita adalah kehidupan masa kini. Betul. Tapi saat dia diberikan kemampuan untuk melihat masa depan, itu jadi sesuatu yang bertolak belakang. Atau terlepas tadi pastor sudah mengatakan ya, ini digunakan untuk apa, datangnya dari mana. Tapi secara keimanan bahkan orangnya pun bisa merasakan keraguan kali. Mungkin kenapa saya punya kemampuan ini, tapi kan saya nggak boleh. Saya nggak boleh melihat masa depan. Tapi kenapa saya dikasih kemampuan ini? Bisa jadi itu hal yang membuat melemahkan imannya juga. Loh, di Alkitab kan ada Daniel, ada Yohanes, penginjil yang menulis kitab Wahyu. Itu kan semuanya apokaliptik semua. Iya. Apalagi penulisan kitab Wahyu ya. Terawangan tentang masa depan, ya kan? Masa depan. Apalagi akhir zaman, jauh banget itu. Tapi kan itu Yohanes dan ini siapa kita? Betul. Gitu? Tapi kan dalam hal ini kan tadi kalau Sony bilang, apakah memungkinkan manusia diberikan gift? Ya, artinya sangat mungkin. Sudah ada contohnya. Oke. Kalau kita bicara umum, manusia memungkinkan nggak melihat masa depan? Ya bisa. Ya Daniel dan Yohanes manusia dikasih karunia gitu. Nah, tapi kan yang model begitu sudah berhenti kan? Iya, betul. Artinya kan kitab suci kita kan sudah selesai. Iya. Tidak ada sequelnya, tidak ada triloginya. Seru kalau ada ya. Masih ada trilogi gitu. Habis Wahyu ada season berikutnya. Season Wahyu 2 episode 2. Kita sanjung dong ini. Itu tidak ada. Nah, maka sekarang ketika saya pengen tahu masa depan, kepentingannya apa? Biar bisa prepare Nah, biar bisa ngabarin ke yang lain. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang kalau Nodi, Sony tahu kapan tanggal kematian, mengubah hidupmu nggak? Iya. Bisa jadi last minute, bisa jadi sekarang, bisa jadi. Sekarang misalnya punya kemampuan atau orang lain punya kemampuan melihat masa depan, menyebutkan tepat tanggal kematian Nodi dan Sony, akan mengubah perilaku nggak? Ketika sudah tahu itu, misalnya apa? Bertobat. Sakramen pengampunan. Tapi masih meninggalnya masih lama tanggal kematiannya. Iya, kalau di detik ini dan di depan kamera kita bilang bertobat. Kalau di belakang, coba kamera dimatiin. Ya, masih lama. Masih bisa dosa besar. Iya juga. Taunya bertobat belakangan ya kan? Iya, last minute. Ternyata meninggalnya besok. Doing. Maaf, salah nama. Maksudnya bukan Sony Bastian. Beda. Sony Sebastian. Beda dikit. Artinya kalau kita tahu masa depan, itu akan mengubah perilaku, malah misterinya hilang. Justru kan iman kita itu salah satunya ada misteri di situ, misteri ilahi. Kalau kita sudah mengetahui semuanya, lalu di mana letak misteri? Di mana letak iman? Lagi dong. Oh iya, di mana letak pengharapan? Di mana letak pertobatan? Gitu. Kalau kita tahu matinya kapan, ya udah nanti aja, baiknya nanti aja pas sudah mau mati gitu. Nah, maka kepentingannya apa? Iya. Nah, tapi artinya saat jadi sangat dimungkinkan seorang Katolik memiliki karunia ini. Kalau Tuhan kasih, maksud saya melarang Tuhan kasih. Lah kalau memang Tuhan berkehendak, gimana? Maksud kita bisa menyangkal. Ada pastor atau frater yang punya? Sejauh saya kenal tidak. Kenal enggak, tapi yang enggak kenal ada kali ya. Tahu pun enggak, saya enggak mengetahui ada yang bisa. Iya sih. Kalaupun ada ya zaman SMA kuliah, ini kan hal seperti ini suka jadi obrolan dan ini bisa ngeramal gitu. Kalau gue pribadi sih ya nggak tahu. Dan ramalan jelas ditolak loh ya. Kalau ramalan jelas ditolak oleh gereja Tapi Katolik. Ukuran vision itu layak untuk dipertimbangkan itu apa? Misalkan nih seseorang katakanlah tadi yang umatnya Romo ini mau punya anak misalkan. Mau punya anak disuruh berdoa. Terus ukuran ini adalah vision yang boleh disampaikan dan direalisasikan. Apakah ukurannya hanya ini mah hal yang baik kok? Tidak menyuruh melakukan sesuatu yang bertentangan gitu. Apa cukup dari situ atau apakah harus saya keep aja? Karena saya takutnya ini nggak membuat orang yang harusnya disampaikan nyaman gitu. Ya, satu baiknya dia minta arahan dari Pratama dari sutradara. Arahan dari sutradara. Omstep Joko Anwar. Arahan dari komandannya lah ya. Mohon arahan. Dari gereja atau gimana? Dari gereja, misalnya konsultasi dengan romonya, misalnya ya.
supaya membantu dia memaknai apa yang dia alami. Gitu. Jangan sampai tanda tanya besar juga buat yang ngalamin ya. Atau menyimpulkan sendiri. Paling enggak kan ada temen. Nah, gitu. Terus Romonya jadi bingung. Iya, saya juga bingung belum Nah, pernah. Romonya nggak tahu, dia Bisa akan bisa tanya ke Romo yang lain juga. Oh. Asalkan yang ini bersedia ya. Iya. Gitu. Lalu yang kedua, prinsipnya kan tidak semua itu terbuka secara gamblang. Oke. Ini apa, buat apa, dari mana, tidak. Tapi ketika itu dilihat dari kacamata iman, pasti outputnya pun dalam kerangka iman yang sama. Contoh yang tadi, 2 peristiwa tadi kan, soal yang akan punya anak, lalu yang mau meninggal. Paling nggak outputnya apa? Doakan. Itu yang sederhana tuh. Outputnya doakan. Dia pada waktu itu tidak paham apa ini. Tapi ketika lalu ada pesan, doakan dia. Kalau saya mah ya peduli amat lah itu dari siapa. Tapi ketika lalu outputnya kamu mendoakan dia, outputnya jadi baik. lalu salahnya di mana gitu. Bahwa ini kan saya belum paham ini. Apakah betul ini suara dari malaikat, dari Allah? Saya belum bisa menjawab. Tapi ketika saya dengan pengalaman itu, lalu tergerak hati saya untuk mendoakan dia. Ini kan nggak usah diperdebatkan. Udah pasti hal bagus lah. Iya, gitu. Bahwa yang ini belum bisa saya jawab. Oke. Tapi lewat peristiwa ini, lalu terdorong saya untuk mendoakan. Sama kayak misalnya kita ngelihat apa ya tadi ya, kayak penampakan setan, iblis. Woi, bentar, kamera dulu, kamera depan. Setan, iblis, ya, nggak apa-apa. Kita setan, iblis. Ini iblis. Oh, ini penghulu iblis. Bukan, Red Devil. MU. Man United. Sudah, masanya sudah selesai. Nah, udah ya. Ada istilah penghulu iblis ya? Apa itu? Penghulu setan. Kepala setan. Pernah dengar nggak? Enggak pernah. Ada penghulu setan. Penghulu tuh. setan. Makanya ini setan kawin apa gimana? Penghulu. Oh, iya pernah ada. Ada. Jadi gini, penghulu setan. ceritanya dulu gini Son. Jadi ada yang mau merit, si penghulunya nggak datang. Dasar penghulu setan. Oh gitu. Udah dijanjiin kagak datang gitu. Nggak jadi kawin. Penghulu setan. Umpatan. Itu makian. Umpatan. Lucu itu. Itu makian. Penghulunya kurang ajar emang. Udah dijanjiin nggak datang. Penghulu setan. Duit gua udah dikasih, lu nggak datang gitu. Umpatan. Ngomong-ngomong. Aja tadi kan kalau melihat itu, ya kan? Atau misalnya yang cukup sering diceritakan orang adalah melihat sosok orang yang sudah meninggal. Nah, iya. Atau nggak usah melihat lah. Mimpi. Paling nggak lewat indra ya. Lewat Mimpi, ya mimpi juga bisa. Atau misalnya ketika mengunjungi suatu tempat, dia mencium parfum yang dipakai almarhum bapaknya misalnya. Ya, lalu dia, oh iya, kok di sini ada wangi bapak saya nih misalnya. Bagi saya hal-hal itu tidak bisa langsung dijawab. Fenomena apakah itu? Ya kan? Butuh waktu lama untuk bisa menemukan, bahkan mungkin tidak menemukan jawaban. Tetapi, sebagai seorang beriman yang mengalami itu, respon atau reaksi paling tepat ketika mengalami itu apa? Berdoa. Saya mengunjungi tempat tertentu, lalu ada parfum yang mirip parfum bapak saya, pasti ingat bapak saya dong, almarhum dong. Maka reaksi orang beriman yang tepat adalah mendoakan bapak saya. Nah, artinya yang ini mungkin masih menjadi misteri buat saya. Pengalaman apa ini? Kok tiba-tiba saya mencium aroma? Tapi itu bisa dijawab langsung nggak? Atau bahkan bisa dijawab nggak sampai seumur hidup? Nggak tahu. Bisa jadi tidak juga. Tapi yang bisa saya langsung putuskan saat itu adalah mendoakan. Kalau saya ingat papa saya pasti doakan. Begitupun kalau saya mimpiin bapak saya. Oh iya. Dan itu bukan hal yang salah. Tidak salah. Maka ada hal-hal yang mungkin kita tidak perlu memusingkan lebih jauh. Ini beneran nggak ya saya ngeliat dia? Beneran nggak ya saya ngeliat ini? Biasanya mau siapa yang bisa menjawab gitu? Kapusingnya karena dia nggak bisa jawab, dibawa ke temennya. Son, tahu nggak Son? Tadi malam gue mimpiin Romo Aloy. Gitu. Yang mimpi kamu sial amat saya. Langsung bilang, pas mimpi buruk ya. Iya Son, Romo Aloynya tiba-tiba bukan mimpi misa malah dugem. Wah, sedih banget tuh. Gue ikut prihatin ya. Mimpi buruk kategorinya itu. Buruk. Cuman kalau misalkan ada kejadian seperti itu, perlu nggak kita sharing sama teman? Even itu sahabat yang bisa dengar cerita kita. Soalnya bukan apa-apa, takutnya malah jadi hoax. Kalau memang atau malah di preaching. Lu gak boleh gitu lu. Lah kan gue makanya saya kalau diceritakan begitu ya sebagai cerita pembimbang. Supaya tadi prinsipnya saya ada teman
ada teman dalam membantu saya, menemani saya melalui peristiwa ini. Mungkin temannya juga nggak bisa bantu apa-apa. Iya. Cuma pendengar yang baik aja. Pendengar yang baik. Nah makanya tadi pilih-pilih teman cerita juga. Nggak bisa asal. Nggak bisa asal. Ketika temannya langsung menyimpulkan juga dengan sedemikian cepat, tergesa-gesa, entah dua ekstrim jawaban yang berbeda. Contoh, jawaban pertama ekstrimnya adalah, wah berarti tuh betul tuh arwah bokap lu tuh minta didoain tuh. Lu waktu makamin bener gak? Posisinya gitu. lurus gak? Itu ekstrem kiri tuh. Ekstrem kiri. Ekstrem kanan Posisinya lurus gak? Waktu meninggal pendukung MU bukan? Kayaknya shell MU-nya nggak dibawain. Waduh. Itu ekstrem kiri ya kan? Ekstrem kanan. Ekstrem kanan, elah cuma mimpi, udah bein aja, cuekin aja. Elah lu gitu aja. Mimpi doang Iya, dipercaya. Kita Percaya kan Katolik, lu. mau selalu percaya kayak gitu-gituan. Udah abaikan saja. Iya. Buat saya itu kedua ekstrim. Betul. Iya. Itu kan kanan atau kiri. Iya. Kalau mau jalan tengahnya datang ke Romo berarti. Enggak juga. Biar abu-abu. Temen bisa juga. Biar Saya otomatis. makin bingung loh dengan. Tapi saya biasanya gini dulu. Saya akan saya mencoba mengapresiasi, menghargai apa yang kamu ceritakan sebagai sebuah pengalaman. Oke. Ya, pengalaman orang nggak bisa dinilai begitu saja dong oleh norma yang ada. Ya. Ya, apalagi ini pengalaman-pengalaman yang extraordinary buat saya kan. Saya menghargai pengalaman itu, tetapi saya tidak bisa langsung mengklaim itu pengalaman apa. Ya. Tadi tuh takutnya langsung jatuh ke salah satu ekstrim. Ya. Gitu. Maka sementara ini kita mungkin belum bisa menjawab itu pengalaman apa. Tetapi yang bisa kita garap bersama adalah kamu mau bereaksi apa? Reaksimu atas pengalaman itu apa? Kamu mau merespons apa? Ya paling sederhana tadi. Iya, Betul. saya ngimpi didatengin mama saya. Saya tidak tahu apakah memang itu mamahmu yang dalam mimpimu atau itu apa, nggak tahu, karena kan Iya, betul. apalagi mimpi ya. Iya. Nanti ada unsur psikologis juga, Yes. ada Betul. apa alam bawah sadar. Itu Iya. terlalu rumit buat saya. Fisik lelah juga bisa. Iya betul. segala macam. Tubuh juga berpengaruh kan, tubuh dan jiwa. Iya. Nah, maka saya tidak akan mengambil bagian itu. Saya lebih fokus kepada kamu mau berespons apa. Mau kalau responnya adalah sebuah tindakan nyata, kayak ada sebuah gambaran di sosial media tuh, Ya. yang malaikat datang dengan banyak bentuk. Ada tuh. Jadi misalkan ada orang lagi jalan terus sama dia dijorokin. Ternyata tujuan yang ngejorokin tempat itu mau ketabrak mobil. Jadi artinya dia mencegah. Ada bapak-bapak lagi jalan ditahan, bapak-bapaknya marah. Ternyata ada barang jatuh dari atas. Nah, Betul. artinya Iya. saat Kayak intuisi ya. intuisi. Saat hal-hal yang bentuknya vision itu dapat datang ke kita dan kita dikasih tahu ini akan terjadi hal yang buruk misalkan terhadap seseorang atau bahkan diri sendiri. Taruhlah kalau diri sendiri ya ukurannya adalah saya mau melakukan atau tidak. Ya kayak misalnya jangan pergi. Nah, Oh itu nanti betul. gini. Nah, Wah. ini untuk orang lain. Vision yang diterima itu adalah untuk kerugian orang lain, dan ini berkaitan dengan MCU ya, Marvel Cinematic Universe ya. Kita mengubah itu sesuatu yang menyalahi atau bagaimana? Kalau kita ternyata melakukan tindakan, pilihan tindakan kita adalah melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang tujuannya jangan sampai hal buruk terjadi gitu. Tapi ternyata satu sisi si bapak itu memang ditakdirkan ketabrak misalkan hari itu. Dua takdir bertabrakan Nah, itu. tapi kita minggir, nggak jadi ketabraknya. Kata ya gak jadi mati itu. Soalnya bapaknya punya list. Bunuh diri hari ini gagal lagi. Gagal maning son. Gagal ke maning. 146 son. Gagal maning. Itu gimana? Yang bikin gagal dia lagi. Siyo deh. Itu gimana tindakan yang seperti itu? Itu kan tindakan ada yang bilang tindakan spontan. Andrea enggak dia. Gen Z. Nggak tahu dia. Dia enggak. Enggak gitu. Kebayangnya rapat paripurna ada yang Aduh, nyerakin aduh. Ada yang nyerakin coy. Ada. Gitu. Jangan jadi pemimpin rapat aja, Komeng. Dengan ini rapat saya tutup. Satu bangunan, satu gedung teriak. Iya, dia nggak mungkin jadi pimpinan. Ya kan? Nanti saya pemimpin di depan, semakin di depan. Masuk produk. Semakin di depan. Pemimpin semakin di depan. Kenapa ikut bindeng dia? Aduh. Apa tadi? Pilihan tindakan kita mencegah Iya betul. sesuatu hal buruk terjadi gitu. Nah ya, dari sisi tindakan sendiri kan baik ya, mencegah orang yang mau melakukan bunuh diri kan baik itu. Apakah itu melawan takdir? Emang kita bahas takdir lagi nih. Harus ada bahasan tentang takdir. Betul. Namanya bunuh diri, justru dia melawan, tanda kutip melawan takdir. Kodratnya ya. Takdirnya adalah artinya hidup. Tuhan belum
Menghendaki. belum waktunya bagi Tuhan untuk memanggil dia, tapi dia sudah memutuskan sendiri untuk Menyudahi. mati. Hmm. Lah, kok bisa Tuhan belum waktunya panggil dia bunuh diri mati? Bukan katanya mati kehendak Allah. Kan Tuhan bisa saja mengizinkan. Meskipun dia tidak menghendaki kan. Iya. Lah, saya belum waktunya manggil kamu pengen datang sendiri ya udah. Itu kan sama. Buru-buru amat bro. Udah telanjur datang ya. Ngejar apa? Itu sama kayak yang di Instagram. Nah, iya. Yang di Instagram Iya. sama kan. Eh. Aduh Tuhan, hari ini teh gila kerjaan banyak banget gini-gini. Lelah dek. Yuk pulang. Gila. Semangat lagi. Kuat. Ayo dek pulang. Nah, kita tidak usah mengaitkannya dengan soal takdir ya. Tapi mungkin ada orang yang lalu semacam punya intuisi yang menggerakkan anggota tubuhnya melakukan sesuatu, meskipun ketika dia mau melakukan sesuatu mungkin bukan pilihan dia setelah mengetahui apa yang akan terjadi. Alam bawah sadar. Setelah terjadi baru dia misalnya dia itu pegang Pak. Baru mobil lihat, Untung gue tarik pas si bapak banget itu, ya Pak. gitu. Nah, gitu. Itu memang ada fenomena itu. Saya juga pernah diceritakan fenomena seperti itu. Apakah itu gift? Sangat mungkin kalau buat saya. Sangat mungkin. Gitu. Yang tidak bisa langsung dijelaskan secara gamblang. Benar-benar. Gitu ya. Tapi gini, ketika itu mengarah kepada kebaikan, kita percaya aja. Simpelnya, ketika buahnya kebaikan dan cara yang ditempuh juga baik, pasti Roh Kudus itu aja. Iya. Intinya lihat outputnya. Pasti Roh Kudus. Ya output dan juga tindakan itu sendiri. Dan sisanya biarkan misteri itu dia. Iya. Kita nggak bisa menjelaskan kemampuan otak kita. Ya cuman memahaminya sejauh ini gitu ya. Iya. Kita nggak bisa. Pernah lihat ini nggak video Thailand, video pendek sih. Jadi ada orang biasa aja, dia no one lah gitu ya. Lalu dia melihat ada atap bocor. Terus waduh kok air jatuh nih, sayang banget nih. Akhirnya dia mindahin pot di sebelahnya supaya tetesannya ada di itu ke posisi pot. dia jatuhnya tetesan. Nah, terus dia selalu ngeliat ibu-ibu dorong, terus dibantuin sama dia. Terus dia lagi makan, mungkin pecel lele atau apa. Ada anjing datang, kasih gitu. Nenying. Anjing. Kata si Anjing. Anjing juga. Oh si orang. si orang. Ya. Terus ada minta-minta. Aduh saya juga nggak punya uang. Ada cuma kasih gitu. Dia pun tidak sadar. Bukan tidak sadar. Dia pun tidak akan tahu dampak dari perbuatan itu. Tapi lama-lama dia pas lewat, pohon kok potnya udah tumbuh karena kena air. Pas ada ibu pengemis yang dulu minta-minta, kok anaknya nggak ada, ternyata pulang sekolah. Oh anaknya bisa sekolah. Gitu. Itu kan jangka panjang tuh. Bahwa dia digerakkan, ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk berbuat sesuatu. Ternyata perbuatan dia membuat dampak baik bagi orang. Nah yang tadi Sony cerita itu kan jangka pendek banget ya, singkat. Iya, betul. Tiba-tiba ada gerakan set gitu. Nah ini baik itu jangka pendek, singkat maupun jangka panjang, ketika tindakannya baik dan buahnya baik, kalau saya sih tetap meyakini pasti Roh Kudus juga yang menggerakkan. Nah, ini kejadiannya sama mungkin yang lain. Sama yang waktu itu kita meeting bertiga sama Romo Aloy. Apa? Iya. Itu meeting bertiga sama Romo Aloy. Dengerin, ini benar. Itu bukan saya. Enggak, itu Romo Aloy banget. Cara makannya kita kenal. Ya, kita nol nih, cik nyobaan. Itu kan kejadian Son. Yang mana? Gue tuh udah mau bayar. Intuisi gue bilang jangan Nut. Bener kan Romo Aloy yang bayar. Itu bukan gerakan Roh Kudus, itu nggak tahu diri Anda. Kalau saya mendingan tidak melakukan gerakan. Pas ada bil, ada. Mau Aloy gerak duluan. Ayo. Itu dalih namanya. Itu Bukan dari Mo. Itu kayak gua ada intuisi untuk jangan deh. Gini, udah jangan. Kita bertiga tuh Jangan mencuri kemuliaan Romo Aloy. kita bertiga harus ada kesepakatan. Siapa yang bayar dia yang ngundang. Waktu itu kayak yang ngundang kan Romo Aloy. Ya wajar. Yang ngundang yang bayar. Padahal itu untuk penghasilan Anda. Makanya kalau kita mau meeting jangan ngundang. Jangan nanti kita yang bayar. Nanti saya suruh aja ya, bukan ngundang. Saya suruh. Vision ini kalau ternyata kita percaya ini karunia dari Tuhan. Mungkin kan Tuhan tidak semua vision ya. Yang tadi baik segala macam. Ya kalau night vision kan hijau. Iya. Night vision. Bagaimana kalau ini datang dari orang yang tidak percaya kepada Yesus? Apakah ini juga bisa dibilang karunia Tuhan ke orang tersebut? Dan kalau kriterianya sama dengan kita, hal artinya baik, sebetulnya dalam kacamata kita itu gifted itu anugerah. Tapi dia sendiri tidak percaya, bukan believer, tidak mengimani itu. Ya,
kan Roh Kudus tetap bekerja sekalipun dia tidak mengimani itu dari Roh Kudus. Sekarang orang ateis lah, katakanlah tidak beriman, berbuat baik, dia mengimani nggak Allah Roh Kudus tidak, gitu? Betul, tidak. Tidak, tapi buat kita yang beriman, kita tetap meyakini ini gerakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja tidak pilih-pilih. Tidak tergantung orang percaya atau tidak. Mana nih yang Katolik? Dia kalau burung merpati ya. Jadi intinya kalaupun juga Roh Kudus mau berkarya nggak harus melulu dari orang Katolik. Oh iya, lewat siapapun bisa. Sekarang berarti kalau misalkan aduh tadi gua udah kepikiran mau nanya apa jadi lupa. Gara-gara si Sony begini-begini. Tahu menggambarkan ini apa Roh Kudus ini burung merpati. Lalu gini Anapi. Ya, di film yang Kuasa Gelap itu juga ada contoh baik tuh ya. Yang mana tuh? Udah nonton lu? Udah. Sama siapa? Kalau kita nggak diajak sih parah. Gue udah nonton. Gue juga udah. Tapi masa nggak diajak mau Aloy? Katanya tadi yang ngajak bayar. Menghindari. Parah. Tapi kemarin Romo kayaknya diajakin sama OMK. Aman dia. Kenapa emang? Nggak mungkin. Kalau dia yang ngajakin OMK, berarti kan hajatan yang dia lagi. Saya emang nggak pernah ngajak. Saya mau pergi, mereka ikut. Karunia Roh Kudus itu mau. Total saya mulai nyalain mobil, mereka udah di belakang duduknya. Romo kemana kita hari ini? Mereka udah di belakang. Jadi selama ini kita tahu Romo itu jarang bisa syuting. Kenapa? Karena sibuk jadi supir. Supir OMK. Saya masuk. Lagi makan. Iya, mau jajan mereka ada. Gimana? Aduh. Nah di film itu kan ada ketika si enak nih, udah pada nonton jadi kita ngerti nih. Ya, pastor itu kan mirip juga dengan Pop Exorcist. Ya, betul. Itu mirip ceritanya. Mirip, ya. Saya Conjuring juga mirip. Dan ini kan based on true story. Dan memang betul ketika ada imam yang mau melakukan praktek eksorsis, kemudian dia sekalipun sudah mengaku dosa sebagai salah satu prasyarat ya, supaya dosanya tidak bisa disebutkan oleh iblis. Tapi kan tadi ada akibat dosa yang mungkin masih membelenggu. Contohnya ya dari 2 film ini rasa bersalah. Nah kalau yang film terakhir kan karena dia tidak bisa menyelamatkan si ibu, adiknya, keluarganya ya, dan waktu kecelakaan itu. Dan itu muncul sosok itu dalam diri orang yang mau dia bantu. Tiba-tiba berubah kan, jadi kayak si adiknya gitu. Apakah itu adiknya? Bukan. Itu si jahat, tapi dia mengambil sosok menyerupai adiknya untuk menjatuhkan iman si Romo itu. Sehingga rasa bersalah itu terus muncul. Nah itu, maka iblis memang bisa mengambil bentuk siapapun. Gitu. Bapak kami aja hafal. Bapak kami pun hafal. Jangan bangga kita hafal bapak kami. Dia bahasa Latin coy. Iya. Dia malah kakak kelas kita. Kita ya. Lu mau ngusir gua pakai bapak kami yuk. Dulu dia asdos. Kita coba dia mau bikin kelas sendiri. Kita aja bahasa Indonesia aja. Iya makanya. Bisa bahasa Latin. Bahasa Indonesia aja masih lihat teks kan. Kalau di gereja ada teks. Kerjaan Om Step tuh. Dan tapi betul ya di Injil kan iblis pun tahu. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi iblis memang mengetahui banyak hal di luar kemampuan manusia pada umumnya. Maka kekuatan yang bisa ditawarkan kepada manusia untuk memiliki sesuatu yang di luar dari manusia pada umumnya, itu beberapa bisa diberikan oleh iblis. Jadi artinya kalau kita mengalami sesuatu, bertemu dengan orang yang punya kemampuan atau karunia penglihatan ini, berdampak baik ke kita, mungkin memang itu dari Roh Kudus, tapi yang kita imani bukan tentang imannya orang yang dapat karunia ini. Karena bisa aja dia bukan believer, bukan seorang pengikut Kristus. Tapi Roh Kudus bekerja di semua orang yang Tuhan kehendaki. Dan toh buat saya dampaknya baik ya, berterima kasih aja gitu berarti Mo ya. Cuman kalau gue pribadi ya, misalkan lu tahu Romo Aloy bisa punya penglihatan misalkan ya. Lu bakal datang ke dia nggak buat nanyain sesuatu tentang lu? Ini manusia sekali nih ya. Kalau gua enggak sih, karena ya, contoh gua aja nih, gua bisa penglihatan misalkan tiba-tiba lu datang, liatin dong kira-kira gua bakal keterima gak nih kerja di tempat berikutnya. Tergantung deh, penglihatan itu sesuatu yang dia alami saat dia tidak kehendaki atau dia bisa ciptakan kan. Kalau misalkan gua bertanya ke lu, kalau lu peramal, lu akan membaca. Tapi penglihatan bisa juga yang tahu-tahu dapat aja gitu. Ilham gitu datang. Ilham set. Dia dapat, jadi tidak untuk ditanya ke depan. Mungkin dia tidak tahu sih, orang yang punya karunia penglihatan, bukan cara kerjanya bukan dengan ditanya depan itu bagaimana gitu kali. Soalnya gini, ada kejadian ya, tiba-tiba
berbondong-bondong nih ibu-ibu mau ketemu ke satu tempat. Kenapa? Karena di situ katanya pas kebenaran ada orang mana yang memang bisa lihat. Oh itu. Jadi kayak peramal gitu ya. Nah kalau gitu ceritanya masuknya kategorinya dosa nggak mau tuh? Ya kalau buat kita nggak usah datang ke orang yang kayak gitu-gitu. Iya misalkan kita tiba-tiba diajakin yuk ke sana yuk. Ya nggak usah Ada si ikut. Om Step itu bisa lihat. Ayo kita ke BSA misalkan. Bisa gitu. nih kali. Selama ini Om Step merem. Sekarang Om Step mau sekali ternyata bikin syukuran. Ternyata syukuran udah sembuh. Kan matanya. ada aja kan mau yang kayak gitu mau gitu. Tidak kita lebih baik tidak usah. Nggak usah. Jadi tapi kan itu Tuhan itu terlalu panjang nanti untuk bisa menjustifikasi dari Allah atau tidak. Justru tadi yang kita bahas apakah dari Allah atau tidak, buat saya sih pertama itu untuk konsumsi si orangnya yang merasa memiliki itu. Tapi bagi kita tidak usah. Oh tapi kan itu pastor, tapi kan itu apa segala macam. Baik lagi, mau ngapain kita tahu? Gitu. Apakah itu akan yakin itu akan mendekatkan kita pada Allah? Ya. Atau sebaliknya? Nah kalau misalkan dengan dalih meneruskan kebudayaan nih contoh ya, kalau mau nikah kita mesti tanya dulu tanggal baiknya sama tukang ngitung nih. Saya nih memang nih pendapatnya mungkin beda-beda ya. Nah kalau saya lihat dulu, ini lebih ke keimanan atau kearifan lokal. Oke. Budaya segala macam. Karena kalau budaya, buat saya sih ya pribadi nih sekali lagi mungkin bisa punya pendapat berbeda. Buat saya tidak fair ketika langsung dinilai, dijustifikasi dengan kacamata agama. Karena banyak hal yang kita nggak paham. Karena budaya itu turun-temurun Betul, juga gitu ya. pasti punya value yang berbeda dalam pengungkapan yang berbeda. Maka gereja sudah menetapkan tolok ukurnya. Ada nggak makna dan praktek yang bertentangan dengan ajaran iman? Kalau tidak ada, lakukan saja sebagai budaya. Iman dan budaya berjalan seiringan selama tidak bertentangan. Maka contoh ketika ada udah tanggal ini aja gitu. Saya tanya dulu, kenapa gitu. Iya, soalnya kalau tanggal ini yang kamu pilih, kamu pasti cerai. Nah, buat saya itu sudah melanggar, sudah menyimpang maknanya. Melebihi Tuhan tuh. Gitu. Itu. Tapi kalau ya kita tidak bisa menjelaskan lebih jauh ya. Tapi buat mereka ada tanggal yang udah bagusnya tanggal segini aja lah. Biar ternyata ini tanggalnya lebih bagus, bebas dari musim hujan misalnya. Karena itu budaya gitu. ya. Iya. Ada yang bisa dijelaskan secara ilmiah, mungkin juga ada yang tidak. Maka kalau buat saya, selama tidak ada indikasi kuat bertentangan dengan ajaran iman, hormati saja. Iya. Ini kenapa pertanyaannya saya muncul nih Mo gitu, tanyain ke Romo karena gini, banyak beberapa calon pengantin nge-DM nanya tanggal ya. Tanya tanggalnya belum ada, lagi ngitung. Nah, kan bingung. Sekarang juga lagi pada ngitung jadwal gedung yang kosong. Kalau tanggal yang lain baiknya. beberapa lagi juga ngitung budget ya kan. Buat saya pribadi nih sebagai MC ya dan juga Katolik setiap tanggal baik. Kalau isi betul iya. Kalau nggak isi itu jelek tanggalnya. Asal ada income. Coba buka aplikasi forecast. Hindari yang namanya minggu malam musim hujan. Itu yang racun dikit. Nikah minggu malam outdoor musim hujan, hindari karena cecepan ngurangi. Kalau saya mah pribadi ada alasan logisnya. Mau sepi mau rame kan bayaran saya mah tetap ya Pak. Jadi silakan aja setiap tanggal yang saya kosong tolong diisiin itu tanggal baik. Iya. Contoh nih, kalau misalnya ada orang yang bisa ngeliat ya, umumnya sih yang sering saya dapati kan yang bukan yang gifted sebetulnya. Ya? Jadi ya kayak praktek pedukunan lah, dia ngada-ngada lah, entah okultisme atau dia nipu-nipu. Sosok bisa. Iya. Dia disebut orang pintar. Padahal kan bukan dia yang pintar. Padahal nggak minum tulang. Yang datang yang bodoh. Makanya nyebutnya orang pintar. Karena dia yang datangnya bodoh-bodoh. Lah ngapain dengerin orang kayak begitu? Iya. Kalau datang ke Einstein boleh. Orang pintar. Orang pintar. IQ-nya tinggi. Iya. Saya belum pernah, tapi saya menghayal. Mungkin saya akan tanya ya. Kalau Anda bisa menebak masa depan saya juga gantian lah. Pengen Anda menebak masa depan Anda sendiri. Saya pengen tanya kepada Anda, kapan Anda akan opnam terdekat? Opnam berikutnya Anda kapan? Misalnya dia nyebut waktu nih, wah saya akan opnam 10 tahun lagi misalnya. Saya gebukin aja langsung sampai opnam. Udah salah ramalannya. Berarti ramalannya gagal. Iya. Dan Anda masuk penjara. Gak apa-apa, yang penting dia gagal.
Benar Dua-duanya juga. kalah. Dua-duanya kalah. Satu di LP, satu di rumah sakit. Dan kita cuma kata, aduh Mo, ngapain sih Mo? Makan menghayal. Romo ngurang-ngurangin narasumber. Mukulin orang. Iya. Dan yang paling gampang kan gitu kan, Dukun, kalau kamu bisa memperkaya, saya bisa kaya, kenapa kamu tidak kaya duluan? Kenapa kamu tidak bisa mendebak lotre untuk dirimu sendiri? Gitu. Kenapa Oh iya juga. Kenapa Mas jadi dukun? Iya. iya, itulah. Iya, kecuali Dedi. Hah? Dukun. Jadi dukun. Nyanyiin jangan. Lupakanlah cerita. Mau pawang hujan itu peramal, itu apakah dia orang punya vision atau gimana? Yang pernah saya baca dan saya tonton, ternyata pawang hujan yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Betul. Oke. Karena rekayasa cuaca memang bisa dilakukan. Bisa. Makanya kan ada yang lu pakai garam tuh kan. Dan itu memang bisa dijelaskan secara saintifik. Atau memang dia sudah bisa BMKG. Iya. Tapi juga jangan salah. Memang ada, tapi itu bukan lebih ke pawang hujan. Kuasa doa justru. Kayak kemarin waktu kita di GBK ya Mo. Itu contoh itu. Iya. Kalau saya sih meyakini itu. Sony nggak ada. Kuasa doa. Cuman kita doang yang lihat. Ada di itu depan mengalami. layar kaca. Kalau kuasa doa kan apapun Iya. bisa terjadi ya. Betul. Mukjizat itu nyata. Betul. Ya, 2-3 orang berkumpul itu mah berapa puluh ribu? Iya. Iya. Dan Ngedoain. salahnya kemarin tuh salah Marianya 10 kali ya Mo. Udah 5 kali aja cukup. Iya, Jadi bablas. Jadi panas pisan. Udah 5 kali aja cukup. Kebablasan. Pasti panasin lah. Overheat. Overheat. Panas banget. Jadi slow panas. Sama 5 aja cukup. Wah, berarti kalau kita ngomong ramalan kan sudah jelas. Gereja Ya, jelas menolak mengajak kita tidak ramalan. jangan percaya Ya. sama ramalan. Kecuali Kita- ramalan cuaca. Sama cuaca. Nah, ya kan kita pernah bahas nggak ya? Ya satu tadi ramalan nubuat nabi, Iya. udah nggak ada masalah. Ya. Yang kedua ramalan yang memang bisa diprediksi, dipelajari secara ilmiah, termasuk Cuaca. contohnya ramalan cuaca. Iya benar. Prediksi bahwa permukaan tanah akan turun. Nah itu kan tentang Iya. masa depan. Iya. Tapi kan ada penjelasan ilmiahnya. Ilmiahnya. Iya. Itu hal yang Iya. tidak dilarang, justru Prediksi bagus. Ilmu ekonomi pengetahuan. Indonesia Iya. 2025 itu bisa. Betul. Ada data ya. Nah, kalau Termasuk ngomong-ngomong kosong ya. Indonesia lawan Thailand, kira-kira berapa skornya? Ya itu cuma hanya omong kosong doang kan. iya. Bukan ngomong kosong, Ini- taruhan. Nah, taruhan beda lagi dong. Bukan, ini mah menebak yang Menebak. tebakannya benar dapat apresiasi. Tapi bukan kalau taruhan. kita kan yang jelas di ramalan itu kan yang Iya. lalu berkaitan dengan nujum, Iya, iya, okultisme, ya hal-hal begitu. Selama bisa didukung data itu mah ilmiah pada akhirnya. Cuaca, iya. kemudian bahkan pertandingan juga bisa loh berdasarkan data. Oh, pertandingan sebelumnya kemampuan ini gini, statistik. Iya, Dia bisa diukur. Nah, kalau pawang singa mau gimana mau? Wah, dia juga bisa mempelajari. Ini singa jinak, singanya punya luka batin atau tidak. Luka batin. Jadi kalau umat sekalian punya pertanyaan apapun yang sulit dijawab, tanyalah sama Romo Aloy. Iya. Dia selalu punya jawaban. Singanya punya luka batin. Kalau singanya gini nih, biar ada luka batin dia. Betul. Makanya jangan diusik kalau Jangan gitu. diusik. Nah, ini kan Iya. kalau gini ya. Gini, Kalau cuma anteng. satu doang gini, itu singanya pengangguran. Ngelamun, Iya. nggak ada kerjaan. Nah, kalau gini cicilan nih, Makanya- Non. Kalau nggak ada kerjaan, jalan-jalan. Cakep. Di Bandung tuh banyak lagi pekerjaan umum kan, lagi Iya. banyak pekerjaan Iya, perbaikan, perbaikan bla, bla, jalan. bla. Itu banyak itu Banyak apa? pekerjaan. Enggak. Hati-hati Itu ada pekerjaan, makanya terus bawa map. Ada pekerjaan Pak. Lamar kerja. Iya benar. Iya, itu namanya walk in interview. Jadi wajar Langsung sama usernya. sambil jalan. Kenapa, Pak? Saya mau nanya, Manawi. Nawi ayah, ya, Nawi Pak. ayah. Hati-hati ada pekerjaan lo ya. Bukan pekerjaan itu. Selama Bukan, ini oh. kita tuh salah datangnya ke job expo, salah. Iya, kegalian. Hati-hati ada pekerjaan. Bawa ke situ tuh. Ada Bawa pekerjaan. lagi. Bawa Pak. Moloy, ini nanya lagi nih. Aduh. Nanya lagi nih. Ini pertanyaan pinggir-pinggir Apa aja tuh? lah ya, pinggir jurang ya. Penglihatannya terlalu berat lah udah gitu. Ini pinggir jurang aja. Tentang apa namanya? Kalau misalkan ada orang bilang ke kita, Romo auranya nggak enak nih.
kayaknya Romo ditempelin, misal, atau rumah Romo kayaknya berhantu ya, atau usaha Romo nih ada yang ganggu dan lain sebagainya. Tindakan orang Katolik harus seperti apa, Mo? Kalau ada orang yang Tapi sebelum itu fenomena itu bisa terjadi memang ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Sama satu lagi apa namanya tadi praktek yang okultisme yang seperti pakai penglaris atau penghalang rezeki dan lain-lain. Kalau kita orang Katolik ada orang yang ngomong gitu, tanggapan kita seperti pergilah roh jahat gitu atau sebutkan namamu atau gimana? Jangan gegabah juga mengatakan gua nggak percaya, tahu dia balas nggak percaya nih buktinya nih, langsung mati. Nggak boleh gegabah juga ya. Nggak boleh gegabah. Sesuai praktek hidup menggereja saja. Kita punya rumah, punya tempat usaha, kan ada upacara pemberkatan. Gitu. Walaupun bukan penyinglar, bukan juga buat penglaris kan. Iya, bukan. Kita kan memohon berkat. Berkatnya apa nggak tahu. Saya pernah berkatin apartemen, 2 bulan kemudian malah dijual. Berarti berkatnya berkat laris, berkat keuntungan ganda. Biasanya kan kalau berkatan tempat tinggal kan supaya nih ya ada rukun damai. 2 bulan lagi dijual. Ternyata memang ada berkatnya. Ketika itu dijual, keluarga itu kembali ke Bandung. Ternyata nggak lama oma meninggal. Sehingga ketika dia masih tinggal di apartemen, kayaknya dia nggak akan bisa nemenin omanya. Karena abis itu omanya nggak sadar. Artinya bentuk berkat lalu bisa jadi berbeda di situ. Gitu. Makanya tidak sekedar sempit hanya membatasi bahwa pemberkatan rumah supaya ngusir setan. Pernah tuh saya, mau itu yang di pojok kalau air sucinya agak banyak, suka ada kuntilanak situ. Ya elah. Ya elah, itu bukan kuntilanak, bayangan saya. Kalaupun ada, elah, airnya ke gua lagi. Oh no, di atas. Saya kasih dia, setannya kamu. Dia bilang. Dan ini kan kadang kejadiannya gitu. Kita memang ada 2 makna ya. Di satu sisi memang kita terutama kan memberkati orangnya yang tinggal di situ. Maka kalau kamu nempatin rumah bekas rumah orang Katolik juga, nggak apa-apa diberkatin lagi. Karena kan tinggal baru, nggak apa-apa. Nah, terutama untuk orangnya, dan memang punya dampak kepada tempatnya juga. Makanya film balik lagi lah, Exorcist kan juga pakai air suci juga. Iya betul. Gitu. Betul. Dan waktu itu saya pernah ngalamin tuh ya fenomena semacam kesurupan massal gitu. Saya juga pakai air suci. Udah gitu air sucinya air Lourdes waktu saya bawa. Sebenarnya saya mau bawa. Habis itu mau ke Jakarta saya buat oleh-oleh buat kakak saya. Karena ada kejadian gitu saya pakai. Sampai saya tinggal seperempat. Kakak ngerti dong. Iya. Pas sudah saya pakai, saya baru mikir, kan saya Romo bisa berkatin air sendiri. Ngapain pakai air yang ini? Iya juga kan saya Romo. Ini kan bisa berkatin. Ngapain pakai air Romo? Ngapain pakai air Romo? Itu tuh si setan juga. Lah iya kan Anda Romo. Pas mau dipercium. Mo, bentar Mo. Sayang Romo. Airnya sayang. Ini air dari saya. Baru kepikiran aja jadinya, kebuang. Kepake jadinya, buat kepake. Kan bisa berkatin sendiri. Iya. Mungkin waktu itu Romo panik. Sampai lupa kalau dirinya Romo. Ternyata ya kedagingan itu nggak cuma manusia. Romo gesieun kujuring mau panik. Aduh. Balik belum beres tadi. Iya, pemberkatan itu punya makna pengudusan kan. Pengudusan. Dan juga berarti kalau gitu poinnya adalah ketika kita ada orang yang ngomong gitu juga nggak bisa lantas cepat-cepat percaya. Oke, kalau saya sih lebih memilih tidak langsung buru-buru menghakimi. Kagak, nggak ada gitu. Mau gue mah Katolik percaya. Loh, justru karena kamu Katolik, kita percaya ada kuasa kegelapan sebenarnya. Oke. Dan ketika misalkan tindakan preventif pertama, kalau nyari Romo kan kadang Romonya juga sibuk. Misal lagi Romonya lagi bisa lah. Minimal doa dulu sendiri boleh? Bisa. Minta di Nah, saya pernah umat saya lagi itu ya, tempat usahanya mirip tuh. Jadi fenomenanya umum ya. Umat orang lain lihatnya tutup. Oh, itu banyak terjadi tuh kan. Banyak. Nah, karyawannya bukan Katolik, disuruh sembahyang dengan cara imannya dia. Nggak apa-apa lah, doakan kita mendoakan siapapun bisa. Betul. Kita didoakan oleh siapapun juga bisa. Ya udah, saling mendoakan saja untuk intensi yang sama dengan cara iman masing-masing. Yang di tempat makannya banyak nyomet katanya. Ada nyomet monyet. Oh iya. Tenyom. Ya, itu kan itu kan maksudnya buat kalau itu buat pesugihan. Tapi kalau ini orang yang kadang dijailin orang nih, rumah makan lu tiba-tiba kelihatannya nutup mulu nih. Memang harus tepat guna ya. Kalau misalnya memang ini ada kaitannya dengan unsur kuasa kejahatan, ya maka penyelesaiannya pun
responsnya pun juga secara spiritual. Tapi kalau misalnya nggak laku karena memang nggak enak, ya perbaikilah dapurmu. Mau diberkati gimana juga ya, tapi kalau masaknya nggak enak ya nggak laku gitu. Makanya kalau gitu nih, lihat gua monyong. Aku selalu senang momen ini. Aku mau nanya. Maka tepat guna. Udah, gua close mic aja. Kaget gua monyong. Itu udah level si Sony. Di balik kelebihan ada kekurangan juga. Mo, gimana kalau ternyata ada orang yang kita cukup yakin dia orang yang menerima karunia nih. Tapi dia ngomong, kayaknya bulan depan kiamat deh. Akhir zaman. Akhir zaman kan tidak ada yang tahu, bahkan itu Tuhan mengatakan itu sudah tidak mungkin. Artinya, tapi misalkan dia sosok ini dikenal yang misalkan, tapi tetap memang Tuhan tidak akan mewahyukan apa yang memang belum saatnya diwahyukan. Kalau temanya akhir zaman, abaikan. Loh, Tuhan Yesus saja mengatakan anak pun tidak tahu. Betul. Oh, anaknya juga nggak tahu. Betul. Ya. Nah, iya, berarti jelas. Artinya memang itu belum diwahyukan. Nah, misteri Allah. Jadi kalau ada yang ngomong kemarin bulan September, iya. Terus dimundur sebulan. Waktu itu 2012 sudah kejadian. Kita di 2024 ini. Udah lewat 12 tahun ini. Injury time-nya lama banget nih. Artinya akhir zaman saat ada orang yang mulai menyampaikan informasi, mengatakan dia dapat vision tentang akhir zaman. Tapi masa gini kalau kita mengikuti bahkan di kitab suci pun ada statement kerajaan sorga sudah dekat. Dekat itu kan relatif. Nah, itu kan kita dengan pikiran manusia kita. Tapi kan itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dari sebelumnya juga Yohanes Pembaptis ya udah ngomong ya. Iya. 2000 tahun dekat nih, belum juga. Dan dekat itu ini makna objektif atau makna subjektif. Oke. Gimana tuh boleh dijelaskan? Ya kan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis juga berbicara pada konteks tertentu. Oke. Untuk orang yang mendengar. Bisa jadi dekat untuk orang yang mendengar dan dekat untuk kita yang membaca 2000 tahun kemudian. Lah kan maknanya jadi beda. Iya, paham. Dekat itu bagi Tuhan misalnya 2000 tahun ya, atau 3000 tahun. Kalau waktu Tuhan 3 detik. Bukan ukuran manusia ya, bukan ukuran manusia. Misalnya. Tapi intinya kan pesannya berjaga-jaganya ini yang harus kita highlight. Yang penting kan bukan soal kapannya, anak pun tidak tahu kok. Tapi pesan pertobatannya. Itu dekat tuh artinya bisa kapanpun. Bukan tentang saya dapat vision 2025 akan terjadi bencana besar. Apalagi sekarang kita isu megatrust bla bla bla. Nah itu kan ilmiah ya. Itu ilmiah. Termasuk kalau medis. Wah, kalau dengan kondisi begini umur Anda diperkirakan akan itu kan bukan ramalan, itu bukan. Yang medis. gua heran itu adalah akan ada perceraian tahu artis dengan inisial A. Come on. PR itu kan. Makanya yang gitu-gitu kita nikmati sebagai hiburan aja. Hiburan aja itu mah. Kalau saya mah lebih ya udah saya menghargai pengalamanmu. Kalau kamu merasa punya ya sudah, tapi kan saya hak saya juga untuk berespon seperti apa. Iya, betul. Tapi kalau ngomongin akhir zaman, juga kita bukan artis. Kita artis di lingkungan keluarga kita sendiri. Tapi kan saya nggak menikah. Tapi kan punya keluarga. Pasti kan dia nggak ngomongin saya. Kata siapa? Yang nggak menikah juga kadang diomongin. Tapi Romo itu mah kelayapan terus katanya. Kelayapan. Kalau itu emang tujuan saya biar diomongin. Ini vision ini dan kita tidak bisa memilah-milah karena rata-rata orang tuh kayak ramalan lah. Kita merespon kalau itu menguntungkan kita kadang ya. Kalau majalah apa? Iya, aneka atau Peace Love Gaul, Planet Remaja, Peace Love Gaul. Jadi kalau sesuatu yang menurut kita menyenangkan kita atau gitu. Menyenangkan dan relate, kita kadang percaya. Tapi kalau misalkan kita enggak. Sama kayak vision. Tapi kalau vision mah pukul rata nih ya. Kalau kita melihat, apalagi temanya akhir zaman, no, it's a big no. Bahkan anak pun tidak tahu. Sudah jelas itu. Tahu ya. Jangan mau bahas kiamat lagi ya udah ya. Pengen menariknya bahas Wahyu, bahas kitab Wahyu. Kiamat itu kan juga kakek-kakek namanya Amat. Kiamat. Ya nggak salah sih. Closing. Ini nanti mungkin ada. Ini Sony tetap keke pengen bahas kitab Wahyu ya. Nanti kita tanya sama Romonya aja. Ini kan Aloysius. Ini juga Aloysius Wahyu ini kan. Aloysius Wahyu. Jelas bener. Ya, ada mau Wahyu lagi. Ada. Kalau saya kan Aloysius Wahyu bab 3. Ada bab. Yang itu bab 1. Ada babnya. Yang tentang hewan keluar dari laut nih.
Orka. Mau terima kasih mah kita ngobrol Sama-sama. tentang penglihatan vision. Sekali lagi kalau Bapak Ibu umat mungkin ada yang merasa, terutama biasa anak kecil nih, putrinya, putra. Di Netflix ya ada film tuh Heaven is for Real. Itu anak kecil yang katanya sedang kondisi sekarat, dioperasi, terus dia keluar dari tubuhnya. Terus dia menceritakan surga itu nyata. Dia balik lagi kan. Terus biasa orang tua, mungkin itu mimpi. Tapi kan anak kecil biasanya punya kemampuan berbeda. Iya, itu kan simplisis ya, langsung menghakimi. Betul. Itu mah enggak. Hargai aja dulu pengalaman Hargai itu. dan bicarakan dengan pastor. Kalau kira-kira putra-putri Bapak Ibu ternyata punya perilaku yang mengarah kepada ini, mungkin karunia nih. Dan kan yang lebih bisa tadi, udahlah, kita mungkin nggak bisa menjawab, tapi respons apa yang bisa kita putuskan sekarang. Selama itu hal yang baik. Iya. Minimal hargai dulu. Ya, baiklah, terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan kami selanjutnya. Yang punya usulan topik boleh ya ditulis di kolom komentar. Bye bye. Ya.